Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wal naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalati al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Jamaah salat isya, salat tarawih, dan insyaallah salat witir yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat isya, melaksanakan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, para ulama mengatakan makna qiyam Ramadan dari hadis ini adalah salat tarawih yang kita laksanakan. Imanan karena iman, wahtisaban hanya mengharap pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Seorang hamba apabila diampuni dosanya, masalahnya akan menjadi mudah. Seorang hamba apabila diampuni dosanya oleh Allah, akan dibuka tabir penghalang antara dia dengan hikmah ibadah yang dia lakukan. Apabila seorang hamba diampuni oleh Allah, maka hidupnya akan senantiasa terarah menuju husnul khotimah. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena Nabi mengatakan, raghima anfu rajulin adraka Ramadan thumman salakha minhu qabla ayyufarolah. Gagal dan rugi seseorang itu oleh Allah diberi kesempatan memasuki bulan Ramadan, bisa berpuasa, bisa melaksanakan ibadah-ibadah. Kemudian bulan Ramadan meninggalkan dirinya, selesai, dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah harapan kita di akhir perjalanan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri dengan husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Pekerjaan itu dilihat di akhirnya. Apabila baik, maka menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan bernilai baik. Tema yang diberikan kepada saya saat ini seputar bagaimana menyikapi kelompok-kelompok Islam. Nah, ini tema yang perlu dibahas secara panjang lebar, tapi dalam waktu yang terbatas ini saya akan membahas sebagian saja. Perlu kita pahami yang pertama bahwa perbedaan antar sesama umat Islam itu telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hanya di zaman Nabi itu tidak boleh berlanjut. Keputusan di tangan Nabi, selesai. Yang menentang beliau berdosa. Nah, setelah zaman Nabi berakhir, ini tidak bisa berakhir dengan satu keputusan. Itu dikatakan dalam suatu riwayat sampai zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Karena ketika itu Amirul Mukminin Umar tidak memperbolehkan ahli agama, ahli fikih keluar dari Madinah, nggak boleh.
Saya fasilitasi, keluarganya dijamin. Yang penting jangan keluar dari Madinah. Dalam rangka apa? Apabila ada problematika yang dihadapi oleh umat dan Umar harus memutuskan, mereka akan dikumpulkan. Sekarang putuskan apa yang diputuskan kalian akan saya tetapkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah kemudian makna Hudzaifah al-Yamani ketika mengatakan kepada Umar, Umar, kamu itu pintunya fitnah. Babul fitnah, kamu itu pintunya fitnah. Umar balik bertanya, pintu itu dibuka apa didobrak? Didobrak apa dipaksa buka apa terbuka? Terbuka biasa. Enggak, didobrak pintu itu. Kata Nabi begitu. Tapi tidak bersabda kepada Umar, kepada Hudzaifah. Hudzaifah, Umar itu babul fitnah, pintunya fitnah, dan pintu itu akan didobrak, tidak dibuka. Apa kata Umar? Subhanallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau didobrak tidak bisa ditutup lagi, rusak. Andaikan pintu itu terbuka, fitnah perselisihan niza itu terbuka, pintu terbuka biasa, kalau kita ibaratkan pintu, maka bisa ditarik lagi, tutup lagi kan gitu. Ternyata kata Hudzaifah al-Yamani, enggak, kata Nabi SAW, pintu itu didobrak. Berarti tidak ada kemungkinan lagi untuk tertutup. Nah, fitnah yang dimaksud dalam hadis ini adalah fitnah perselisihan, perbedaan sampai hari ini. Nah, apa sikap kita? Yang pertama, kalau perbedaan itu berkaitan dengan masalah-masalah furu'iyah, yang mana masalah furu'iyah ini kembali kepada ijtihad para ulama, maka toleransi kita harus dikedepankan. Maka kasih sayang kita terhadap sesama umat Islam, sesama saudara, jangan dihilangkan. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama bainahum. Orang beriman dan imannya sempurna itu kalau berhadapan dengan orang kafir harbi, dia enggak main-main, enggak ada rasa takut itu loh. Keras dia. Kalau berhadapan dengan sesama mereka, semua muslim, tawadu dia, rendah hati dia, ngalah dia, kasih sayangnya dikedepankan, ruhama. Nah, ini yang harus kita upayakan. Jangan sampai perbedaan yang terjadi antara kita menyebabkan terpecah belahnya kita, dan ini yang diupayakan. Dan ini yang dikatakan oleh Perdana Menteri pertama Israel itu ya ini. Kamu itu menghadapi umat Islam, jangan dihadapi dengan kekerasan. Karena mereka tidak akan pernah berhenti melawan walaupun tinggal satu orang dari mereka. Karena mereka punya spirit yang tinggi. Hidup saya ini yang mulia, mati pun harus mulia. Mut syahidan ish kariman au mut syahidan. Hidup saya harus mulia, mati pun harus mulia, dan harus mulia itu ya paling utama menjadi syahid. Mereka kata David Gurion atau siapa ya, lupa, Perdana Menteri pertama. Ya mungkin itu. Nah, itu yang mengatakan. Setelah diteliti, meminta profesor-profesornya bagaimana menghadapi umat Islam. Jangan dilawan dengan kekerasan, karena mereka tinggal satu orang pun tidak akan berhenti melawan. Jadi cara untuk melawan mereka itu ciptakan, munculkan perbedaan antara mereka. Sehingga andaikan kita menyerang mereka, yang satunya masih ragu-ragu untuk melawan. Ragu-ragu. Misalkan saya dengan panjenengan berbeda, saya diserang, panjenengan begini, lah biar nggak apa-apa lah, sudah musuh saya dia, nggak apa-apa. Nah ini yang diharapkan mereka lah itu. Nah di Indonesia ini unik. Saya beberapa kali mendengar pernyataan dari masyayikh di Timur Tengah itu. Di Indonesia ini banyak organisasi. Kalau dalam urusan keseharian kayak musuhan gitu, kayak musuhan, nggak mau ketemu, nggak mau. Yes. Tapi kalau dihadapkan kepada penjajah, bersatu mereka. Nggak mau lagi melihat perbedaan internal itu.
Musuh kita satu, kita lawan. Nanti habis melawan musuh, balik lagi. Ini yang menjadi keunikan bangsa Indonesia itu. Sulit mereka itu, kata mereka. Untuk mencerai beraikan mereka itu sulit. Karena ketika dihadapkan kepada satu musuh, mereka bersatu. Walaupun setelah itu mereka bercerai kembali. Berbeda kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut rasa ukhuwah ini. Kita berbeda dengan mereka, tidak apa-apa. Tidak masalah kita berbeda. Tapi kalau kita dihadapkan kepada masalah-masalah prinsip, masalah-masalah pokok dalam agama, tidak ada toleransi lagi. Kita harus tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip itu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas kasih sayang kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ghil yang ada di hati kita terhadap saudara-saudara kita. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Jangan jadikan ya Allah di hatiku ghil. Ghil itu rasa benci terhadap sesamanya. Jangan biarkan ya Allah. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dan mudah-mudahan menjadi penguat agama ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.